Jadi pembahasan kali ini aku ngasih lihat ke teman-teman. Jadi kalau untuk pakan maggot ini itu nggak susah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gudang Ulat V2, teman-teman. Ayam kursi aja. Jadi gini teman-teman. Eh, malam tadi malam berarti ya, mau bengi ya. Jadi tadi malam itu dapat nasi gitu ya, nasi di sampahan gitu ya. Nasi di sampahan bekas acara dari hajatan gitu ya, pernikahan gitu kan. Nah, jadi maggot aku sekarang ini itu tak kasih pakan itu dari sisa atau limbah bekas hajatan atau bekas acara gitu ya. Nah, jadi kalau maggot ini sebenarnya nggak begitu rewel ya kalau untuk mencari pakan atau untuk penyerapan pakan ke maggotnya. Cuman yang jadi permasalahan itu tinggal dari kita sendiri gitu loh. Soalnya kan yang pertama dari sampah otomatis kan kotor ya. Jadi tangan pasti bau ya. Ini aku tadi habis ngubek-ngubek maggotnya ya. Nah, jadi pemberian pakan maggot ini untuk apa? Dari bekas hajatan ini sekali tumpah itu langsung bisa panen gitu. Nah, ini nanti sore, jadi maggot ini sebenarnya tak kasih makan ini cuma untuk ganjel aja ini sebenarnya. Jadi nanti sore ini bakal dikirim. Nanti sore ini bakal dikirim ke konsumen. Gitu ya. Kebetulan beliau juga peternak ikan nila sama ikan gabus. Itu. Jadi sumber pakannya itu dari maggot, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana yang budidaya ikan gitu ya, entah ikan nila, ikan patin, ikan gabus, jadi bisa menggunakan untuk pakan alternatifnya itu maggot. Selain protein tinggi, terus harga jualnya juga relatif rendah gitu. Jadi kalau misalkan sama aku di sini, kalau misalkan teman-teman yang masih seputaran Samarinda gitu ya, yang mau mesen itu tinggal ketik di kolom komentar. Nah, nanti tak balesin gitu, khususnya di seputaran Samarinda ya. Jadi kalau misalkan untuk keluar pulau masih belum bisa gitu. Jadi kalau misalkan masih yang belum tahu mengenai maggot itu ulat apa gitu ya. Jadi maggot ini dari lalat yang memang berbeda. Jadi lalatnya itu agak besar gitu ya. Dan memang beda dengan lalat hijau yang ada di kohe sapi atau kotoran-kotoran ternak lainnya. Gitu, teman-teman. Jadi pembahasan kali ini aku ngasih lihat ke teman-teman. Jadi kalau untuk pakan maggot ini itu nggak susah. Jadi pakan maggot itu bisa apa aja, bisa dari sisa acaraan kayak hajatan kayak gini gitu ya. Nah, bisa juga kalau kita lagi jalan-jalan ke pasar gitu kan. Jadi di belakang pasar pasti bakal ada yang namanya limbah pasar atau buangan-buangan sampah sayur. Tapi sayurnya sayur yang belum diolah, masih sayur, ya sayur, bentuk sayur gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen beternak gitu ya, beternak terus kemudian pengen hasilnya itu lumayan atau apa, nggak banyak ngeluarin modal gitu ya untuk beli pakan apa segala macam. Nah, solusinya budidaya maggot, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita budidaya maggot itu benar-benar bisa menekan kos untuk
pembelian pakan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita nggak siap untuk biaya pakan, itu kita ternak pasti bakal kayak kesusahan untuk cari modalnya itu teman-teman. Jadi sebelum berternak kita dipikirkan untuk proses pakannya itu tadi gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau sharing atau mau tanya-tanya masalah tentang maggot, bisa diketik di kolom komentar gitu ya. Gitu. Nah, mungkin video aku cukup sampai di sini. Aku bikin video itu enggak lama-lama teman-teman, jadi cukup 5 menit mungkin lebih gitu ya. Yang penting bisa nyampe, bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk para peternak yang sudah lama maupun pemula, tetap semangat gitu ya. Pokoknya ya semangat aja lah. Oke. Adapun dari kata-kata yang aku sampaikan masih banyak kekurangan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.